Truk adalah transportasi berat yang ternyata cukup kompleks. Apa yang kompleks? Bisa dibilang hampir semuanya kompleks, mulai dari mesin, ukuran panjangnya, jumlah ban yang dipakai, sampai dengan suspensinya. Truk sangat berbeda dengan mobil reguler biasa, dan di video ini kita akan fokus ke satu titik aja, yaitu suspensinya. Suspensi truk cukup berbeda dengan suspensi mobil reguler. Kalau suspensi mobil reguler, ya udah shock absorber aja. Sedangkan di truk, ya sistem suspensinya bukan sekedar pegas atau peredam kejut aja. Karena suspensi di truk adalah seperti rangkaian komponen yang dirancang untuk menopang berat kendaraan, menyerap guncangan jalan, dan menjaga traksi ban dengan permukaan jalan. Dan komponen utamanya biasanya akan meliputi pegas, peredam kejut, dan bagian lain yang bekerja sama untuk memberikan stabilitas dan kenyamanan. Kemudian jenis suspensi yang paling umum digunakan pada truk biasanya ada suspensi pegas daun, suspensi udara, suspensi batang torsi, suspensi hidrolik, dan suspensi walking beam. Apa bedanya dari semua sistem suspensi tersebut? Yang pertama kita bahas suspensi pegas daun dulu. Suspensi pegas daun adalah yang paling tradisional dan banyak digunakan pada truk berat. Sistem ini akan terdiri dari beberapa lapisan logam yang disebut daun, ditumpuk dan diikat bersama. Dan ketika saat truk mengangkut beban, daun-daun ini akan melentur untuk menyerap guncangan dan menopang muatan. Walaupun terlihat sangat sederhana, hal ini malah sangat efektif, sehingga suspensi ini memiliki beberapa keuntungan. Misalnya yang pertama, suspensi jenis ini tentu aja kuat dan tahan lama. Selain itu, suspensi ini juga mampu menahan beban berat tanpa deformasi, yang pada akhirnya hal ini cocok untuk angkutan berat. Kemudian juga dengan desain sederhana, komponennya tentu aja lebih sedikit, yang pada akhirnya suspensi jenis ini lebih mudah dirawat dan jarang bermasalah. Dan terakhir, karena sangat sederhana, biayanya sangat terjangkau, mau itu biaya produksi atau perawatannya. Namun walaupun ini terkesan sempurna, pegas daun punya kekurangan. Misalnya, jika di jalanan yang kasar, pegas daun bisa membuat truk terasa bergelombang, terutama di jalan rusak. Kemudian karena sistem ini sangat sederhana juga, suspensi ini tidak mudah disesuaikan untuk beban yang bervariasi, sehingga bisa mempengaruhi stabilitas. Ya, plus minus pasti ada di suspensi ini. Kemudian jika mau mengutamakan kenyamanan, airsus atau suspensi udara adalah jawabannya. Suspensi udara bekerja dengan menggunakan kantong udara yang bisa mengembang atau mengempis sesuai beban, dan sistem ini memberikan bantalan ekstra yang membuat perjalanan lebih mulus. Dengan airsus, truk jadi memiliki kelebihan yang signifikan dari per daun. Misalnya tentu aja kualitas berkendara yang lebih baik. Karena mau bagaimanapun, airsus dapat mengurangi getaran dan guncangan, yang berarti airsus sangat cocok untuk kargo yang sensitif. Kemudian karena bisa disetting, berarti airsus juga bisa melakukan penyesuaian beban, yang berarti tekanan udara bisa diatur dan hal ini bisa meningkatkan distribusi beban dan menghemat bahan bakar. Namun untuk mendapatkan itu semua, biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi, dan yang pasti akan lebih mahal untuk dibeli dan dipasang karena membutuhkan kompresor dan jalur udara. Kemudian juga karena ini pakai kompresor, balon, dan lainnya, berarti beberapa partsnya harus dicek secara berkala untuk menghindari kebocoran yang bisa menurunkan performa. Kemudian selain itu, jika tidak ingin menggunakan airsus atau per daun, sebenarnya bisa menggunakan konfigurasi campuran, yang mana konfigurasi ini biasanya di bagian depan akan menggunakan pegas daun, dan bagian belakang akan menggunakan airsus. Mungkin ini adalah hal yang unik, tapi faktanya saat ini banyak truk modern yang sudah menggunakan konfigurasi ini untuk menggabungkan stabilitas dan kenyamanannya. Kenapa bisa lebih nyaman? Tentu aja pegas daun di depan dapat memberikan fondasi kuat untuk pengendalian, sementara suspensi udara di belakang akan meningkatkan kenyamanan. Dengan hal ini, performanya juga jadi lebih seimbang. Maksudnya gimana? Konfigurasi ini bisa menyediakan kekuatan untuk membawa beban berat sekaligus kenyamanan berkendara. Kenapa bisa? Ya balik lagi, karena suspensi udara digunakan di belakang berarti tekanan bisa disesuaikan. Jika bisa disesuaikan, berarti hal ini bisa membuat truk lebih mudah dikendalikan dalam berbagai kondisi. Namun walaupun ini jauh lebih baik, sayangnya menggabungkan dua sistem berarti akan lebih banyak komponen yang perlu dirawat. Selain itu, biayanya juga mahal, tapi ya tidak semahal full airsus. Kemudian selain airsus dan suspensi per daun, sebenarnya ada juga tipe batang torsi. Jadi cara kerja sistem ini menggunakan batang logam yang berputar untuk menyerap guncangan. Biasanya sistem ini akan sering digunakan untuk aplikasi ringan aja, tetapi tetap aja memiliki keunggulan tersendiri. Apa keunggulannya? Tentu aja sistem ini ringkas, dan hal ini bisa menghemat ruang dan meningkatkan ground clearance. Kemudian juga sistem ini lebih halus yang berarti lebih nyaman jika dibandingkan pegas daun untuk muatan ringan. Tapi jenis suspensi ini cuma cocok untuk muatan ringan aja karena tidak cocok untuk muatan berat. Dan sayangnya lagi sistem ini agak repot, karena batang torsi harus disetel secara berkala untuk menjaga stabilitas. Kemudian selain itu ada suspensi hidrolik. Sistem ini tentu aja akan menggunakan cairan hidrolik untuk mengatur tinggi kendaraan dan menyerap guncangan, dan biasanya digunakan pada kendaraan khusus yang butuh kenyamanan ekstra. Emang iya senyaman itu?
Suspensi hidrolik memiliki kenyamanan maksimal karena suspensi jenis ini bisa menyerap guncangan dengan sangat baik, bahkan di jalan rusak. Selain itu, sistem ini juga bisa melakukan penyesuaian beban, yang berarti bisa diatur sesuai berat muatan untuk menjaga tinggi kendaraan. Namun, semakin canggih suatu sistem suspensi, maka akan butuh banyak komponen dan lebih sulit dirawat. Dan juga karena ini hidrolik, berarti kebocoran cairan bisa terjadi. Dan jika bocor, hal ini bisa mengurangi performa dan butuh perbaikan segera. Kemudian terakhir ada suspensi walking beam. Suspensi ini sering digunakan untuk truk off-road atau kendaraan khusus. Sistem ini menggunakan balok berayun yang mendistribusikan berat ke beberapa as roda, dan sistem ini sangat cocok untuk medan ekstrim. Dengan sistem yang seperti itu, tentu aja walking beam bisa menjaga traksi dan stabilitas di jalan berbatu atau tidak rata. Dengan distribusi yang baik, ini tentu aja bisa mengurangi tekanan berlebih pada satu as roda, yang pada akhirnya bisa memperpanjang umur ban. Tapi sayangnya, jenis suspensi ini tidak cocok untuk jalan raya. Kenapa? Ya karena kurang nyaman untuk perjalanan panjang di jalan beraspal. Selain itu, desainnya juga sangat kompleks. Kenapa bisa sangat kompleks? Ya karena di sistem ini lebih banyak komponen yang bergerak. Jika banyak komponen yang bergerak, berarti lebih kompleks dan akan sering memerlukan perawatan. Jadi kesimpulannya, setiap jenis suspensi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi penting untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan. Pegas daun ideal untuk beban berat dan medan kasar, walaupun ya agak kasar. Suspensi udara bisa memberikan kenyamanan dan fleksibilitas, tetapi ya lebih mahal. Konfigurasi campuran bisa menyeimbangkan kekuatan dan kenyamanan, cocok untuk pengangkutan jarak jauh. Batang torsi dan hidrolik cocok untuk aplikasi khusus yang mengutamakan kenyamanan dan fleksibilitas. Walking beam sempurna untuk medan off-road tapi kurang cocok untuk jalan raya. Jadi ya tinggal tentukan aja. Kalian lebih mengutamakan daya tahan, kenyamanan, atau kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi jalan. Namun apapun pilihannya, memahami sistem suspensi akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik untuk kendaraan dan bisnis transportasi. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira mana yang terbaik? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.